Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai selamat pagi, siang, sore, malam ya. Salam sejahtera. Saya nggak tahu apakah ini audio settingnya udah masuk. Tes tes. Oh ya, udah masuk. Oke. Em, Mungkin sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, kita berdoa sejenak untuk ya, keberkahan ilmu serta terutama kita berdoa untuk keluarga terdampak, masyarakat terdampak yang saat ini sedang terdampak bencana longsor dan banjir di beberapa provinsi di Sumatera Utara, beberapa daerah di Sumatera. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, kita mulai perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini kita sekarang akan membahas tentang keluarga. Kita akan membahas terkait peran keluarga itu sendiri dalam menentukan atau dalam memberikan dampak, memberikan efek kepada behavior kita, pada consumer behavior atau konsumen behavior. Ini buku yang kita pakai ya, eh, yaitu buku tentang konsumen behavior. Silakan apa? Kalau mau di download boleh pakai eh, di picture aja, ditangkap aja layarnya yang ada barcode-nya. Jangan lupa untuk masuk ke dalam untuk bisa download bukunya. Itu harus menggunakan email USU. Kalau nggak pakai email USU nanti nggak bisa masuk. Oke. Berikut adalah learning outcomes-nya. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu terkait peran keluarga itu sendiri sebagai unit dasar pengambilan keputusan dari konsumen tentunya. Dan yang kedua, mengidentifikasi baik itu pengaruh, struktur, eh, dinamika keluarga terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya, menganalisis siklus hidup keluarga atau FLC, Family Life Cycle. Baru mengaitkan terkait teori-teori ini kepada eh, consumer behavior. Let's go. Untuk pertama, kita akan mengusung materi terkait konsep keluarga. Apa sih sebenarnya konsep keluarga dari sudut pandang consumer behavior, perilaku konsumen? Berdasarkan dasar buku yang kita pakai dari sebagai buku utama di mata kuliah ini, menyatakan bahwa keluarga sebagai unit konsumsi, institusi sosial terkecil, serta kelompok referensi primer, referensi utama yang paling berkelanjutan dan paling berpengaruh dalam pembentukan sikap, nilai, dan perilaku konsumsi seorang individu. Contohnya saya di sini, saya orang Madura ya, keluarga saya juga orang Madura gitu, dan pasti saya akan lebih lebih suka dengan makanan-makanan yang mungkin dekat dengan kuliner Madura, makanan-makanan Medan. Selama ini saya ada di Medan yang mungkin dekat taste-nya dengan makanan-makanan di Madura. Untungnya nggak terlalu jauh berbeda sehingga saya tidak kesulitan untuk mencari makanan di kota Medan ya. Mungkin bagi teman-teman yang dari Solo, dari Jogja agak kesulitan karena taste-nya yang kalau di Medan ini berlemak, pedas, gurih. Sedangkan kalau Solo, Jogja itu manis gitu ya. Nah, kalau Madura 11-12 pedas, gurih, cuma tidak terlalu baik, tidak terlalu berlemak karena tidak menggunakan santan. Nah,
Apa yang membentuk taste saya, membentuk nilai saya, membentuk sikap saya, ya keluarga saya. Dari kecil dibiasakan memakan makanan yang taste-nya seperti itu sehingga saya terbiasa. Nah, dalam konteks perilaku konsumen, keluarga itu punya dua peran utama. Yang pertama sebagai market ya, sebagai pasar yang akan kita cari, akan kita dekati untuk membeli produk kita gitu kan ya. Dan yang kedua sebagai agen sosial. Maksudnya agen sosial itu apa? Pembelajar pertama, guru pertama kepada anak, kepada pasangan, kepada orang tua, mungkin bahkan yang lebih lebih tua ataupun yang lebih muda, keluarga yang lebih muda. Keluarga ini adalah referensi primer sekaligus agen sosialisasi. Kita belajar pertama kali itu dari keluarga. Sehingga pola konsumsi juga akan terbentuk di situ. Nah, contohnya saja nih, saya ada banyak banyak bertanya kepada beberapa teman-teman saya ya, bagaimana sih kebiasaan kalian makan telur? Kalau saya biasanya telur itu dimakan dengan kecap. Telur mata sapi dimakan dengan kecap. Telur mata sapi setengah matang lalu dikasih kecap. Nah, itu yang biasa saya makan caranya seperti itu gitu. Jadi tiap kali mau telur mata sapi pasti pakai kecap. Kalau kalian bagaimana? Pasti berbeda-beda tuh tiap keluarga. Ada yang pakai eh, kecap asin. Kalau saya kecap manis ya. Ada yang pakai kecap asin. Ada yang pakai kecap asin plus cabai potong misalnya. Ada yang pakai lada sama garam dan lain sebagainya gitu. Apakah kalian sama seperti saya atau lain? Kalau sama berarti sefrekuensi kita nih. Nah, keluarga sebagai uh, unit konsumsi itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe nuklir, nuklir, bukan nuklir ngebom ya, dan keluarga besar extended atau keluarga inti dan keluarga besar. Gak enak juga ngomongnya keluarga nuklir ya. Keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti terdiri dari uh, sepasang suami istri dan anaknya. Sedangkan keluarga besar, extended family, itu terdiri ditambah lagi mungkin dengan kakek nenek, om tante, tulang dan tulang, dan lain sebagainya. Nah, hal ini gitu, hal ini akan membentuk pola kebiasaan atau preferensi konsumen yang berbeda-beda. Baik itu mungkin yang keluarga inti maupun keluarga yang mungkin keluarganya adalah keluarga besar atau extended family. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ke depan. Oke. Fungsi keluarga dalam konsumsi yang pertama pengambilan keputusan. Biasanya dalam sebuah keluarga, kalau mungkin kalian masih ingat eh, ya ketika kalian masih SMA, SMP yang belum ngekos ya. Kalau ngekos pengambilan keputusan diambil diri sendiri karena ngekos. Tapi kalau misalnya belum ngekos, pengambilan keputusan itu biasanya ditentukan oleh keluarga. Biasanya ibu-ibunya nanya tuh ya kan, mau makan apa? Nanti malam mau makan apa? Atau kadang preferensi ibunya saat ini ibunya lagi pengen makan daging misalnya, ya udah nggak usah nanya pengen makan daging. Sehingga pengambilan keputusan untuk konsumsi itu ada di keluarga. Kedua, sosialisasi konsumen. Jadi mungkin kalau kalian pernah eh, belanja bareng sama ibu kalian di pasar atau memilih barang-barang perkakas gitu sama ayah kalian, pasti mereka akan memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada kalian
mana barang yang bagus, mana barang yang tidak bagus, mana warna yang cocok, mana yang tidak cocok, dan lain sebagainya. Di situ kita belajar untuk melakukan pemilihan seleksi barang dan sekaligus melakukan konsumsi barang itu sendiri. Yang ketiga adalah segmentasi pasar. Jadi keluarga sebagai target untuk produk ya, terutama untuk produk-produk agribisnis karena kita dari agribisnis. Segmentasi pasar kita bisa mengincar, maksudnya pembagian pasar ya. Kita bisa mengincar ibu-ibunya, kita bisa mengincar bapak-bapaknya, kita bisa bisa mengincar anak-anaknya atau kakek neneknya dan lain sebagainya. Keluarga juga bisa berperan dalam segmentasi pasar. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan ekonomi, terutama dalam pengelolaan keluarga ya. Jadi nggak pengambilan keputusan ekonomi bagaimana akan membeli atau tidak, bagaimana mau berinvestasi atau tidak, mau sekolah di mana. Ya mungkin kalian masih ingat waktu pertama-tama kali baru lulus SMA, ada yang nanya mau sekolah di mana, mau di prodi apa, banyak yang memberikan masukan sehingga kalian menentukan keputusannya ngomong kepada kedua orang tua dan mengambil jalur prodi agribisnis Universitas Sumatera Utara. Ya, sama seperti itu, fungsi dan peran keluarga dalam konsumsi. Nah, tahapan keputusan pembelian untuk keluarga ini cukup menarik. Pertama itu ada inisiator, eh, anggota keluarga yang mencetuskan kebutuhan, inisiator yang mengetahui itu dibutuhkan. Misal, dan itu bisa siapa aja ya, bisa dari anak, bisa dari bapak, bisa dari ibu, bisa dari kakek, nenek, bisa dari tulang dan tulang, om, tante, pak D dan lain sebagainya. Tapi siapa yang pertama kali merasa eh, itu dibutuhkan gitu. Contoh mungkin karena bapak-bapaknya suka minum kopi, ketika kopi sudah mau habis, dia ngobrol sama ibunya gitu kan. Kayaknya kopi sudah mau habis nih, udah bisa lah kita beli belanja kopi. Nah, yang menyadari kebutuhan pertama dan yang mencetuskan kebutuhan itulah peran dari inisiator. Selanjutnya, masuk ke dalam peran influencer. Ini memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan penguatan terhadap inisiator. Jadi tiba-tiba kalian datang, iya mah, kopinya habis nih. Udah dari kemarin sih sebenarnya, cuma aku lupa ngomong. Kayaknya nanti malam besok atau besok pagi udah habis itu dipakai untuk sarapan. Nah, itu peran dari influencer. Menginfluence keputusan yang akan diambil. Bahkan bisa jadi influencer memiliki peran yang lebih lebih jauh gitu ya. Nggak cuma memperkuat tapi juga memberikan sudut pandang atau masukan. Misalnya, kopi yang kemarin kurang enak, mah. Yang sebelumnya itu loh, ini kopinya kayaknya yang ini kurang, ya, kurang pahit rasanya. Kayaknya campur-campur jagung juga ini. Kopi Jitu, kopi satu jagung tujuh gitu. Pakai yang merek sebelumnya lah gitu. Lebih-lebih enak, misalnya seperti itu. Itu juga dari peran influencer. Lalu di cider, orang yang memberikan keputusan eh, akan membeli yang seperti apa. Atau jadi beli atau enggak. Nah, itu decider. Kalau kebutuhan dapur itu biasanya decidernya itu adalah ibu rumah tangga. Kalau perkakas-perkakas gitu biasanya atau kebutuhan eh, mobil, motor, keperluan kalau keperluan seperti itu biasanya bapak-bapaknya yang mengambil keputusan, banyak mengambil keputusan seperti itu. Terus kalau elektronik misalnya pengen TV smart TV mereknya A, pengen kualitas internet yang mungkin 1 juta Mbps misalnya, itu biasanya ada peran di anak-anaknya atau pengen HP yang seperti apa itu peran di anak-anaknya. Nah, yang terakhir adalah buyer. Terkadang decider itu memberikan kepastian hukum atau kepastian akan ya udah kita beli gitu.
Tapi terkadang yang designer juga termasuk dengan buyer, termasuk juga buyernya peran ganda gitu ya. Bahkan bisa juga itu perannya nggak ganda. Jadi ibunya bilang, ya udah deh, eh, kita beli kopi yang kemarin aja. Adik tahu lokasinya di mana, tempat belinya di mana. Nih, mama kasih uangnya, adik yang beli ya. Ambil yang 1 kilo langsung kalau ada. Misalnya seperti itu. Jadi bayarnya jadi si anaknya gitu. Kira-kira seperti itu caranya atau tahapan pengambilan keputusan pembelian yang ada di keluarga. Berikut adalah peran-perannya dari setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga punya perannya masing-masing. Biasanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jelaskan barusan ini ya. Kalau produk konsumsi, pangan, sabun, dan lain sebagainya terkait hal itu gitu, itu biasanya ibu-ibu, ibu-ibu rumah tangga. Rekreasi, mau pergi kemana, mau naik apa, itu peran bersama. Biasanya yang dominan pengambilan keputusan itu bersama. Produk teknis itu biasanya ayah yang lebih ini, yang lebih memiliki dominansi keputusan. Lalu untuk yang mungkin cemilan, mainan, elektronik, dan lain sebagainya itu biasanya lebih kepada anak-anaknya gitu. Sehingga kalau misalnya kita ingin melakukan pemasaran terhadap produk-produk agribisnis atau produk-produk kewirausahaan, maka kita perlu tahu nih, siapa sih sebenarnya decision makernya di rumah tangga sasaran kita. Sehingga kita bisa memberikan sudut pandang yang pas gitu kepada target pemasarnya. Contohnya nih, usernya itu anak bayi memang. Tapi decision makernya itu ada di ibu-ibunya. Sehingga eh, untuk bisa memasarkannya, kita nggak memasarkan ke bayi, tapi kita memasarkan ke ibu-ibunya. Kira-kira seperti itu ya. Sama seperti ini, kalau di rumah tangga terkait konsumsi itu biasanya ibu-ibunya, maka sayuran organik, ya kita harus tahu apa yang diinginkan ibu-ibu itu gitu. Maka bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara desainnya, itu disesuaikan dengan selera ibu-ibu. Kalau memang ibu-ibu yang mengambil keputusan, dominansi keputusan pada produk pangan. Keluarga sebagai agen sosialisasi konsumen, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, em, mungkin hal ini jauh lebih enak kalau saya bisa, kalau apa ya, eh, saya terapkan antara hubungan antara keluarga dan anak. Di mana, sorry, orang tua dan anak. Di mana orang tua biasanya memberitahu atau memberikan informasi mana yang bagus untuk dikonsumsi, mana yang tidak bagus atau jelek, mana yang saat ini cocok dan tidak cocok, itu biasanya sosialisasinya itu dari keluarga, dari orang tua ke anak. Tetapi sosialisasi dari orang tua ke anak itu tidak hanya dari orang tua ke anak aja gitu. Bisa jadi antar pasangan, antara bapak dan ibu saling berkomunikasi, yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Terkadang bapak-bapak ada ngoceh-ngoceh sedikit terkait ini palu yang lebih bagus daripada palu yang ini, misal seperti itu gitu. Sambil ngomong ke istrinya memastikan bahwa saya mau ngambil palu yang lebih mahal karena ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu adalah sosialisasi yang dilakukan. Sama juga seperti mungkin ketika saya pertama kali beli HP gitu, banyak pilihannya, terus saya bilang saya mau beli HP ini karena saya dapat informasi terkait ini nih. Akhirnya disetujui dengan oleh orang tua gitu ya, beli HP yang sesuai keinginan saya gitu. Saya juga melakukan sosialisasi itu kepada orang tua saya, mana HP yang bagus, mana HP yang tidak bagus, kira-kira seperti itu. Em, di PPT ini ada contoh konkret yaitu anak petani biasanya melihat orang tuanya membeli bahan pangan dari pasar tradisional. Sehingga terbentuk sikap positif terhadap produk lokal dan sistem jual beli langsung. Lebih puas gitu. Punya
karena udah terlalu sering beli di pasar langsung, jadi kalau mau beli online untuk makanan agak agak ragu gitu. Lebih suka beli langsung karena memang kebiasaan di keluarganya sudah beli langsung. Berikut merupakan eh, gambaran-gambaran mengenai tingkatan keluarga, family life cycle namanya, FLC. Jadi family life cycle ini dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama bachelor stage atau lajang belum pernah nikah, mungkin baru kenapa disebut bachelor stage? Stage mungkin baru selesai kuliah gitu ya kan, baru dapet baru dapet pekerjaan. Terus sudahnya itu eh, newly married couple, jadi baru-baru menikah, awal-awal baru menikah, belum punya anak. Fullness satu sudah punya anak, fullness dua anaknya sudah agak besar, atau anaknya sudah mungkin setingkat SMP, SMA, udah besar lah, udah bisa ya paling tidak bisa jalan ke sekolah sendiri, kira-kira seperti itu. Tidak perlu dikasih tahu kapan mau makan dan tidak makan, tinggal ngambil sendiri di dapur, kira-kira seperti itu ya, fullness 2 di mana anak-anaknya sudah beranjak dewasa. Emptiness itu di mana anak-anak itu sudah mulai eh, melanjutkan hidupnya masing-masing. Ya, sama seperti mungkin kalian kalau punya abang, kalau punya kakak di keluarga, mereka sudah mulai kerja sendiri, udah mulai gak tinggal serumah sama orang tua lagi. Nah, ketika tidak tinggal serumah dengan kedua orang tua, maka kedua orang tua tersebut menjadi statusnya masuk ke dalam emptiness, atau nest itu apa ya? Kok aku jadi lupa bahasa Indonesianya. Empty itu kosong, nest itu sarang. Sarang yang kosong. Jadi ya isinya cuma berdua gitu aja. Nah, baru yang eh, paling terakhir itu adalah emptiness tingkat kedua, atau lebih ditekankan lagi solitary survivor. Kenapa dikatakan solitary survivor? Karena di emptiness itu kan isinya dua pasang suami dan istri. Nah, ketika di tahap yang keenam, mungkin istrinya meninggal duluan atau suaminya meninggal duluan, sehingga disebut dengan solitary survival. Tinggal sendiri gitu. Nah, setiap tahapan ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Mungkin sedikit ilustrasi di gambar ya. Mohon maaf saya tidak terlalu pro dengan bachelor stage lajang, karena kalian udah semester semester 7 ya, semester 7. Jadi bagi yang sudah punya pacar mungkin sudah bisa dipikirkan lah ya. Bagi yang belum punya pacar mungkin bisa ya paling tidak sudah bisalah memikirkan bagaimana kehidupan pernikahan dan mempersiapkan diri untuk pernikahan. Terutama di adat Sumatera Utara di mana ya kita perlu perlu cukup banyak eh, pendanaan ya untuk bisa melangkah ke jenjang newly marriage. Jadi gambarnya di sini adalah newly marriage di awalnya, nggak ada bachelor stage. Nah, di bachelor stage itu biasanya fokus kebutuhannya itu hiburan, gaya hidup, makanan praktis gitu. Contohnya produk minuman siap saji, makanan cepat siap saji yang di lokal. Makanya banyak orang yang misalnya masih lajang nih, tapi dia kerja, pulang kerja dia ke kafe, makan gitu. Atau bareng sama teman-temannya, makan, gaya hidup. Terus sudahnya itu ada uang yang difikirkannya, biasanya aku pengen beli HP baru, aku pengen beli tab, aku pengen beli laptop, aku pengen beli smartwatch, aku pengen beli baju yang eye-catching dan lain sebagainya. Nah, itu memang tahapannya di situ gitu. Memang tahapannya di situ. Sama kayak saya, pertama kali saya kerja, em, saya tidak dari keluarga yang ya tidak bukan dari keluarga yang miskin, tapi juga bukan dari keluarga yang kaya gitu ya, yang kayak 7 turunan enggak. Jadi keluarga yang standar-standar aja. Saya juga masih merasakan kok gimana rasanya beli martabak gitu ya, martabak.
asin, martabak telur, tapi dipaksa makan martabak harus pakai nasi. Itu saya juga merasakan itu kayak gitu, hal-hal seperti itu gitu. Yang semuanya harus pakai nasi gitu. It's okay gitu ya. Kalau karena hal tersebut gitu ada memori hal tersebut ketika ada gaji pertama yang saya hantam dulu makanan nih. Beli martabak nih, beli martabak manis, beli martabak asin atau telur, martabak telur, gak pakai nasi makannya. Beli sate gak pakai nasi makannya, jadi satenya aja. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, kebutuhan untuk fokus kebutuhannya itu pada pada diri sendiri gitu. Hiburan, gaya hidup, makanan dan lain sebagainya. Masuk ke tingkat yang kedua, newly married couple, fokus kebutuhannya udah mulai apa ya, udah mulai eh ya perlengkapan rumah apa aja ya. Kayaknya kasur udah ada, tapi nanti kalau misalnya ada orang tua dateng, ya kasurnya cuma satu, masa kita tidur di bawah atau orang tua kita yang tidur di bawah. Jadi belilah kasur dan lain sebagainya. Jadi punya sudut pandang atau sudah punya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin lebih dari kebutuhan yang seller stage. Ya gambarnya mesra sekali ya gambarnya. In, ini untuk yang seller stage. Ini untuk yang ya fullness. Nah, ini untuk yang emptiness. Kalau yang fullness itu biasanya sudah mulai sudut pandangnya ya, sudut pandangnya. Saya sendiri masih belum sampai di fullness, tapi ya jika rezeki saya akan segera sampai di fullness. Nah, kalau untuk fullness sendiri, sudut pandangnya itu sudah ke anak gitu. Eh, Bagaimana popoknya anak, bagaimana susunya anak gitu ya. Bagaimana kebutuhan sandang pangan papannya anak gitu. Bahkan ketika orang tua mau beli mobil mungkin atau mau beli motor, mungkin kita juga akan berpikir gimana kebutuhan dengan anak-anak. Jadi fokusnya sudah berbeda gitu. Pangan bergizi, kesehatan anak-anak, pendidikan, penghematan untuk hal-hal misalnya hal-hal terjadi yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Nah, ketika di akhir yaitu di masa emptiness, fokusnya karena udah tua ya, karena udah tua itu fokusnya udah berbeda gitu. Istilahnya semua sudah pernah dirasakan, semua sudah pernah dilalui. Nah, ketika masa pensiun, ketika udah masa lansia, fokusnya itu lebih kepada kesehatan. Jadi salamnya itu bukan salam sejahtera lagi, tapi salam sehat gitu ya. Terus udah itu kenyamanan, layanan sosial. Mungkin ada beberapa lansia yang masih memikirkan tentang investasi karena udah nggak bisa kerja gitu. Karena nggak bisa menukar waktunya dengan uang. Kalau masih muda bisa menukar waktunya dengan uang. Investasi menukar uang dengan uang, kira-kira kayak gitu ya. Oke, perubahan terhadap FLC berpengaruh pada jenis, jumlah, dan motivasi konsumsi. Misalnya di sini ada contoh keluarga petani yang mungkin masih muda akan memprioritaskan alat pertanian dan pangan anak. Sementara kalau sudah lansia, keluarga yang sudah di empty nest lebih fokus pada produk-produk kesehatan, produk-produk yang ya efisien energi. Mungkin kalau waktu muda pengen rumahnya besar, tapi ketika sudah masa pensiun pengen rumah yang pas aja, nggak usah terlalu besar, sehingga untuk membersihkannya nggak terlalu berat. Nah, di sini juga ada beberapa kasus ya, bukan kasus sih, ada perubahan kebudayaan gitu, ada perubahan eh, fokus keluarga yang dulu dan sekarang gitu. Jadi ada dinamika keluarga di era modern. Dinamika keluarga di era modern ini yang eh, mengalami perubahan-perubahan pola keluarga. Yang pertama, meningkatnya keluarga dual income.
suami istri bekerja, apa yang akan terjadi? Keputusan pembelian menjadi jauh lebih rasional dan lebih efisien. Jadi nggak mau beli-beli yang ya agak guna, ngapain gitu. Kita dua-duanya sama-sama sibuk. Misalnya seperti itu gitu. Kedua, mulai naiknya juga single parent family. Fokus utamanya adalah produk hemat waktu, ready to eat. Ya kalau single parent, di mana harus ngurus anak dan juga harus ngurus rumah dan juga harus ngurus kerjaan gitu. Dan semuanya harus harus selesai, semuanya harus selesai. Tiga kondisi ini harus selesai semua, nggak boleh nggak ada yang nggak selesai. Sehingga dibutuhkan hal-hal yang lebih hemat waktu. Kalau bisa mie, mie lah andalannya, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, adanya delay marriage atau bahkan child free lifestyle. Jadi memang menyengajakan untuk child free. Ada yang menyengajakan, ah jangan nikah dulu lah, susah nanti dan lain sebagainya. Itu dinamika-dinamika. Akhirnya apa? Memunculkan pasar baru. Karena adanya child free lifestyle, adanya delay marriage, maka hewan peliharaan jadi mungkin jadi booming juga. Mohon maaf. Mungkin hewan peliharaan jadi booming juga. Self care mungkin pijat atau apa salon dan lain sebagainya, self care menjadi lebih lebih bagus, lebih banyak dipakai gitu ya, lebih menjamur. Terus traveling kemana-mana pengen jalan-jalan karena memang masih ya nggak punya tanggungan anak-anak gitu ya. Dan ada lagi digital family. eh Maksudnya digital family ini bukan keluarganya lewat Zoom gitu ya, bukan. Tapi keluarga yang sudah mungkin konsumsi internetnya, konsumsi peralatan-peralatan digitalnya itu jauh lebih lebih tinggi gitu. Dapat dicontohkan kalau beli-beli e-commerce, beli-beli mau kemana-mana naik Grab, mau kemana-mana pesan Grab atau Gojek atau apapun itu gitu. Mohon maaf saya nggak dipromosikan untuk itu ya, hanya menyontohkan aja. Nah, implikasi dari perubahannya adalah pasar produk pangan lokal kini banyak dikonsumsi oleh keluarga urban yang sibuk, terutama di Kota Medan. Keluarga perkotaan yang sibuk, serba sibuk gitu ya. Maka lebih menuntut kepraktisan dan layanan online, terutama deliverynya yang dapat diandalkan. Nah, mungkin di sini ada fokus-fokus lain gitu. Nanti bisa kita bahas sama-sama. Bagaimana akhirnya untuk strategi pemasarannya? Maka pemasaran produk agribisnis, karena kita dari agribisnis, harus menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Kita mau ngincer yang mana nih? Produk ini untuk siapa nih? Maka kita sesuaikan agar produk kita terpenuhi. Baik itu berdasarkan siklus hidup keluarganya dan peran keluarga tersebut atau peran anggota keluarga tersebut dalam menentukan keputusan ini produk kita akan dibeli atau tidak. Kira-kira seperti itu. Kesimpulannya, cukup banyak kesimpulannya ya. Ya, tapi saya buat tabel-tabel biar itu hal-hal poin pentingnya. Yang pertama, keluarga merupakan unit keputusan ekonomi dan sosial yang paling mendasar. Karena hal tersebut, di dalamnya terjadi proses pertukaran nilai, pembagian peran, serta pengambilan keputusan atas kebutuhan sehari-hari. Kedua, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tingkat pengaruhnya yang berbeda-beda. Maka kita perlu menganalisis pasar kita itu di mana. Kedua, adanya perubahan family life cycle itu akan mengubah juga jenis kebutuhan, prioritas, dan besaran konsumsinya. Jadi kalau kita pengen ngambil produk, mungkin produk-produk ini hanya bisa di life cycle yang mungkin yang bestseller atau fullness aja gitu. Tapi kalau sudah masuk ke yang satunya nggak diperkirakan lagi mungkin gitu. Maka kita perlu perlu tahu nih family life cycle produk kita itu ada di tahap family life cycle yang mana.
Oleh sebab itu, dalam konteks pemasaran perlu memahami secara mendalam struktur peran, dinamika, terutama untuk perubahan-perubahan terkait adanya internet sehingga membentuk keluarga modern yang saat ini, agar strategi produk, komunikasi, dan promosi yang dikembangkan itu benar-benar sesuai dan bisa mempengaruhi, eh, ya, bisa mengubah pola behavior dari konsumen yang kita inginkan gitu, sesuai dengan keinginan kita. Kira-kira seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya, video pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.